Bros di rumah, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Dr. Marsha di acara Dr. Health by Bali Royal Hospital. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai infertilitas, yaitu merupakan suatu tema yang menurut saya cukup menarik untuk kita di kalangan keluarga muda. Nah, tentu saja untuk pada hari ini kita akan ditemani oleh dokter spesialis muda kita, yaitu Dr. Ida Bagus Prajaputra Atnyana SPOG. Beliau merupakan seorang dokter spesialis kandungan di Bali Royal Hospital. Nah, nanti apabila Sobat Bros di rumah ingin berkonsultasi secara langsung akan kami tampilkan di bawah untuk jadwal prakteknya. Nah, langsung saja kita sapa dokternya. Halo dok, selamat siang dokter. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, pakainya bagus sekali dokter. Ada persiapan khusus dok untuk hari ini? Nggak ada sih. Nggak ada, oke. Nanti mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada Sobat Bros di rumah apabila ada Sobat Bros yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung atau berkonsultasi secara langsung dengan dokter di poliklinik. Mungkin langsung saja kali dokter ya, untuk mempersingkat waktu dok. Nanti untuk bagi kita keluarga-keluarga muda di luar sana, mungkin Sobat Bros di luar sana yang ingin sekali mempunyai keturunan namun belum kesampaian seperti itu dok. Nah ini kalau kita lihat mungkin dari sudut pandang kedokteran ini dokter, kandungan dan kebidanan, itu infertilitas itu apa sih dok? Jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya arti dari infertilitas itu sendiri. Jadi infertilitas merupakan suatu keadaan di mana pasangan yang sudah menikah sah melakukan hubungan seksual secara aktif namun tidak bisa memiliki keturunan. Itu arti dari infertilitas. Nah, untuk saat ini sendiri sih memang kita lihat ya, dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini lebih banyak pasangan muda yang tidak memiliki keturunan. Nah, itu merupakan efek atau dampak yang harus kita bisa tanggulangi. Jadi tugas kita sebagai dokter spesialis lah sekarang untuk membantu agar para pasangan muda ini sendiri bisa memiliki keturunan. Seperti itu. Oke, berarti memang dari segi infertilitas artinya seperti itu dokter ya. Berarti memang jangkauannya adalah 12 bulan dok, 1 tahun dok atau bagaimana? Begini, untuk jangkauan sendiri sebenarnya jika seorang pasangan itu sudah melakukan sudah hubungan ya, berhubungan secara normal, secara baik selama setahun, tidak memiliki keturunan, itu kita sebut sebagai infertil. Oke, apa dok untuk ciri-ciri infertilitas dok? Khususnya mungkin untuk saat ini kita bahas dari wanita. Oke, untuk ciri-ciri seperti saya bilang tadi secara definisi ya, jadi untuk ciri-ciri sendiri otomatis tidak bisa memiliki keturunan. Itu merupakan tanda pasti misalnya dari infertilitas itu sendiri. Untuk wanita itu mungkin yang bisa dilihat itu adalah ada gangguan sebelum dia bisa mengalami kehamilan. Contohnya? Salah satu yang paling sering kita temukan saat ini adalah gangguan haid. Nah, ada misalnya sekarang gangguan haidnya tidak teratur, kemudian kegemukan, itu harus hati-hati. Itu merupakan salah satu cikal bakal di mana di kedepannya wanita tersebut bisa mengalami infertilitas. Nah, untuk infertilitas sendiri itu kita bagi jadi 2 pada dasarnya. Kalau di bidang keilmuan kami itu kita bagi jadi 2, ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Primer disebut sebagai primer apabila pasangan ini sudah melakukan menikah, sudah resmi menikah, melakukan hubungan seksual selama setahun, tidak bisa memiliki keturunan, itu primer. Kalau sekunder sudah pernah memiliki keturunan, namun saat ini mencoba lagi tidak bisa memiliki keturunan dalam kurun waktu 1 tahun, itu yang sekunder. Nah, untuk penyebab sendiri, ini nih banyak nih orang di luar tuh menganggap bahwa pasti kebanyakan perempuan yang salah nih, salah. Nggak bisa kita berpikir seperti itu. Banyak stigma seperti itu. Iya, stigma dan paradigma yang mengatakan bahwa hanya perempuan yang bermasalah itu salah. Kita harus ingat bahwa pembagiannya ya, laki-laki itu memiliki persentase dalam membantu kehamilan itu 30%. 70% ini perempuan. Jadi jangan menganggap cuma perempuan doang nih, laki-laki juga bisa ada masalah. Jadi kedua belah pihak itu harus tetap dilakukan pemeriksaan, dan apabila memang kita temukan ada masalah, kita harus terapi. Seperti itu.
Ya. Oke dokter. Tadi ada sesuatu yang menggelitik saya sih dok. Ya. Tadi waktu dokter bilang salah satu ciri-ciri umum pada wanita untuk mengetahui apakah wanita tersebut mengalami suatu infertilitas apa tidak, yaitu adalah gangguan siklus haid. Iya, Nah, satunya. mungkin banyak sobat bros di sana, di rumah sana yang menonton acara kita ini dok, bingung terhadap gangguan mens. Maksudnya gangguan haid itu terkadang mungkin paradigma yang kita tahu di luar sana adalah siklus teratur setiap bulannya. Misalnya ada bahkan orang tua saya ada sempat bilang bahwa harus tanggalnya teratur. Yeah. Sedangkan sewaktu kita mempelajari tentang siklus itu ada yang siklusnya bahkan 28 hari, Yeah. 32 hari, yang mana kalau misalnya kita hitung dalam bulan itu kadang-kadang bisa maju ataupun Yeah. bisa bahkan mundur. Itu bagaimana? Oke, begini, memang kalau secara teoris haid ya pada seorang wanita itu kita katakan intervalnya 28 sampai dengan 30 hari. Namun belum tentu nih bakal tetap 28 atau sampai dengan 30 hari. Oke. Namun yang kita lihat adalah intervalnya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya sekarang haid tanggal 1 nih, di bulan depannya tanggal anggaplah sekarang tanggal 5, itu masih normal. Jadi range maju 1 minggu atau mundur 1 minggu itu masih normal. Masih oke ya. Masih oke. Yang dimaksud tadi gangguan Nah, haid itu bagaimana gini. dok? Pada wanita-wanita yang mengalami gangguan infertilitas, itu biasanya kita temukan adanya ketidakseimbangan hormon pada tubuhnya. Nah, ini hanya bisa kita lakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan otomatis darah, dan kita konfirmasi dengan pemeriksaan ultrasonografi USG seperti itu. Pada beberapa kasus yang paling sering saya temukan itu adalah gangguan di mana gangguan haid ini sendiri kita temukan, contoh nih misalnya intervalnya pendek-pendek, interval waktu haidnya pendek-pendek nih. Normalnya berapa? Nah, normalnya seperti saya bilang tadi, secara teori 28 sampai 30 hari. Sekarang intervalnya pendek nih. Selang waktu cuma 20 hari. Nah, itu yang mulai kita harus tanda-tanya. Atau dia dalam sebulan bisa 2 kali haid. Itu sudah mulai tanda-tanya. Jadi, kalau misalnya sekarang para pasangan muda sudah, khususnya para wanita ya, pasangan muda yang memiliki siklus haid yang sudah bermasalah, harus lebih aware dengan kondisi tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu petanda bahwa kondisi hormonal Anda itu bermasalah. Dan itu kedepannya nanti akan memberikan gambaran bisa meningkatkan angka infertilitas atau ketidaksuburan seperti itu. Jadi saya sih berharap para pasangan muda saat ini ya itu lebih aware dengan kondisi mereka. Lebih sering men-check up lah ya. Iya, seperti itu. Ya jangan prepare. ya. Soalnya begini, paradigma masyarakat saat ini mereka cenderung lebih mengejar karir. Ya. Banyak yang Ya, banyak seperti itu memang. Namun di sisi lain, pada saat seorang pasangan ini sudah mulai sibuk dengan kondisi tersebut karir, mereka sudah mulai lupa dengan apa sih goal mereka senang menikah itu seperti itu. Kan memiliki keturunan goal. Pada saat mereka sudah lupa itu lain akan ada masalah. Seperti itu. Oke, berarti contohnya seperti itu. Mungkin sobat bros di rumah bisa mengerti ya arti dari kata gangguan haid tadi. Maksudnya seperti dari dokter Praja bilang bahwa maju 1 minggu ataupun mundur 1 minggu itu masih dalam batas yang wajar. Yang mungkin kita harus hati-hati itu apabila misalnya dalam jangka waktu 1 bulan sobat bros di rumah ada misalnya menstruasi sebanyak 2 kali atau bahkan lebih dokter ya. Bisa lebih. Oke. Habis itu pendarahannya banyak. Pendarahan banyak, betul. Dok, untuk saat ini dok, dari kita kaum milenial ini, Ya. apakah gaya hidup atau lifestyle mempengaruhi tidak dok untuk infertilitas ini dok? Oke, begini. Saya jelaskan kepada dua belah sisi ya, baik sisi perempuan maupun laki-laki. Untuk perempuan sendiri, itu memang ada pola hidup, faktor sosial, psikologis, sosio-psikologisnya memang pasti akan ada. Pola hidup, gaya makan, ya, pola nutrisi yang salah itu pasti akan secara tidak langsung mempengaruhi angka infertilitas. Contoh misalnya nih, sering makan berlebihan, kegemukan, itu kan salah satu buat pola hidup. Kemudian stres dengan kondisi kerja atau ya bekerja secara larut-larut ya seperti itu juga mempengaruhi secara tidak langsung. Harus diingat bahwa wanita itu jauh memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Ingat 70% masalahnya ada pada wanita. Kalau laki-laki ya sama, faktor psikososial juga ada. Kalau pada laki-laki itu ya kasarnya ya saya ngomong
karena merokok, alkohol, kemudian sering begadang, ini mungkin bisa juga meningkatkan risiko terjadi infertilitas pada laki-laki. Kalau pada obesitas dok, apakah di kedua-duanya bisa terganggu? Misalnya Bisa. itu dari wanita ataupun dari laki-laki? Bisa, amat sangat bisa. Kalau pada wanita, obesitas pasti akan mempengaruhi kualitas dari sel telur yang akan dimiliki pada setiap bulan. Seperti itu. Kalau pada laki-laki, ya kualitas spermanya pasti akan menurun. Seperti itu. Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang lifestyle itu sangat-sangat berpengaruh sekali dokter. Berarti konsumsi hal-hal seperti kayak alkohol, gula, rokok itu memang sangat-sangat dijauhkan seharusnya. Oke. Terus kemudian dokter tadi kan bilang ada jenis-jenisnya untuk infertilitas nih dokter. Kalau misalnya pada wanita itu ada berapa jenis dokter tadi? Ya seperti saya bilang tadi. Primer dan sekunder. Ya, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu pada pasangan muda yang sudah menikah setahun namun tidak memiliki keturunan, sekundernya sudah pernah memiliki keturunan, ingin memiliki keturunan berikutnya namun tidak bisa. Nah itu karena apa biasanya dok? Nah, kalau yang sekunder terutama, kalau yang primer kan mungkin dokter kalau sekunder itu banyak faktor ya. Ada faktor eksternal dan internal. Kalau internal sendiri otomatis oleh karena faktor suami dan faktor istri. Harus diingat bahwa tubuh kita itu selalu akan berubah. Jangan pernah menganggap tubuh kita itu akan selalu sama. Contoh bukan makin lebar loh ya? Ya, belum tentu, bisa aja. Jadi tubuh kita itu pasti akan selalu berubah. Nah, sama halnya dengan kondisi hormonal pada seorang wanita. Tidak pernah akan ada yang sama di setiap harinya, apalagi setiap bulannya, karena kan selalu pasti akan mengalami haid kan. Nah, kondisi-kondisi infertil sekunder itu kalau pada wanita ya, saya lebih tekankan pada wanita, itu ada dua yang harus kita lihat. Gangguan pada fungsi hormonal, hormon yang membentuk membantu agar dia bisa haid, membantu agar dia bisa membentuk sel telur yang normal itu terganggu. Kedua, gangguan struktural yang saya maksud sini organ reproduksinya yang terganggu. Seperti itu. Bisa kok terjadi. Nah, ini dua hal ini itu akan meningkatkan risiko terjadinya infertil sekunder. Di sisi lain, suami juga. Seperti saya bilang tadi, tubuh tidak pernah akan ada yang sama. Kualitas sperma saat ini bagus, bisa saja minggu depan tidak. Seperti itu. Jadi ya itu harus dilihat terus. Oke dok, nah sekarang coba kalau misalnya saya bertanya dokter, banyak kan pasien-pasien yang mungkin datang ke kliniknya dokter atau ke tempat dokter ingin program atau ingin memiliki keturunan. Bagaimana cara dokter untuk mendiagnosa dok, untuk pasangan ini mengalami infertilitas atau tidak? Oke, begini, jadi biasanya pada pasangan-pasangan yang memang ingin untuk memiliki keturunan itu, mereka datang, kami akan melakukan pemeriksaan pada kedua belah pihak. Jadi laki-laki dan perempuan akan tetap kami lakukan pemeriksaan. Harus diingat bahwa bukan hanya perempuan saja bermasalah, tapi juga laki-laki. Nah, saya tekankan dulu pada yang wanita. Jadi untuk yang wanita sendiri kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah pemeriksaan secara struktural. Struktural yaitu kita lihat organ reproduksinya bagaimana. Dengan cara pemeriksaan paling dasar yaitu pemeriksaan ultrasonografi, USG. Jadi kita lihat bentuknya, bentuk rahimnya bagaimana, indung telurnya bagaimana, ada atau tidak sel telur yang dibentuk oleh indung telur itu sendiri, dan jumlahnya berapa. Setelah kita ketahui hal tersebut, baru kita lanjut ke evaluasi pemeriksaan laboratorium. Yang kita periksa yaitu adalah yang kita sebut sebagai hormon basal, hormon yang ada pada tubuh pada wanita tersebut yang mengatur siklus haid dan pembentukan dari sel telur itu sendiri. Kita lihat nilainya berapa, value-nya berapa. Dari sana kita bisa menentukan, oh ini ada masalah nih di sini, oh ini masih bisa nih untuk normal dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sisi lain untuk laki-laki, untuk laki-laki sendiri kita sarankan para laki-laki ini, para suami-suami ini untuk melakukan pemeriksaan sperma analisis tersebut. Di sana yang kita cari itu adalah satu konsentrasi sperma bagaimana, perbandingan antara semen ya dengan sel spermanya bagaimana, bentuk spermanya bagaimana, dan geraknya bagaimana. Karena di sanalah kita bisa menentukan ini ada masalah atau tidak nih, seperti itu. Dan bagi para suami ini, jika memang kita temukan ada masalah,
itu biasanya kita akan konsulkan dulu ke dokter andrologi. Jadi untuk mengevaluasi ini bagaimana nih, perlu untuk dilakukan penanganan secara medikamentosa dengan obat-obatan ya, atau memang perlu tindakan operatif. Contoh nih, ternyata hasil sperma jelek, dievaluasi ternyata dia ada varikokel ya, seperti itu. Jadi itu memang harus tetap diterapi, gunanya untuk meningkatkan kualitas sperma yang dimiliki oleh si suami seperti itu. Jadi harus diingat bahwa kedua belah pihak ini harus diperiksa. Nggak mungkin kita hanya memeriksa pada satu pihak saja. Oke. Seperti itu. Nah, apabila dokter, misalnya kita temukan bahwa pasien tersebut memiliki gangguan menstruasi, tetap dilakukan seperti itu dok ya, mulai dari USG dan cek hormon seperti itu dok. Pengobatannya biasanya bagaimana dok? Begini, kalau untuk apa nih? Untuk yang perempuan dulu ya. Perempuan. Jika pada wanita tersebut memang terjadi gangguan siklus menstruasi, gangguan haid ya, kita perbaiki dulu nih. Kita perbaiki dulu siklus haidnya agar kembali menjadi normal. Jadi hormonal terapi namanya. Biasanya kita lakukan dalam kurun waktu 3 sampai dengan paling lama 6 bulan. 3 bulan dulu, kemudian kita evaluasi apakah secara hormonal dia sudah membaik atau tidak. Kemudian jika sudah membaik, baru kita lanjutkan ke program kehamilannya. Seperti itu. Nah, untuk program kehamilan ya, saya ingatkan dulu, jangan menganggap bahwa inseminasi sama seperti bayi tabung. Itu beda. Ya. Dan jangan menganggap bahwa bayi tabung itu adalah bayi dimasukkan ke tabung. Nah, salah. Itu bukan seperti itu, ya. Jadi kami itu membagi ada 3 step misalnya, ada 3 tahap. Ada normal conception. Normal conception itu adalah hamil secara normal, alamiah. Hanya dibantu untuk menstimulasi sel telurnya saja. Ada IUI, intrauterine insemination, atau namanya inseminasi. Jadi kita memasukkan sel sperma ke dalam kavum uteri atau uterus, di mana sel telur telah siap untuk dibuahi. Dan baru terakhir bayi tabung atau IVF, in vitro fertilization, pembuahan yang dilakukan di luar rahim. Seperti itu. Jadi 3 hal ini semuanya berbeda, dan semua pasien yang datang ke sini ya, ke Bros, itu pasti akan kita pilah dan kita sesuaikan penanganannya. Tidak semuanya gujuk-gujuk langsung kita bayi tabung. Semuanya ada sistemnya. Karena banyak sekali paradigma di sana bahwa kalau misalnya, wah nih kalau misalnya udah nggak bisa nih harus ini, berarti tidak dokter ya. Kita pilah-pilah dulu berdasarkan yang tadi dokter bilang, hasil USG-nya baik, lalu kemudian hasil hormonalnya baik, lalu kemudian dari segi prianya juga, apabila memang ternyata ditemukan sesuatu seperti di varikokel atau hidrofil, mungkin bisa dikonsulkan dulu, terus kemudian akan dilakukan telaah lagi dokter ya, apakah perlu tindakan operatif atau hanya dengan simultan obat-obatan saja. Nah dok, misalnya ternyata pasien yang datang ke dokter ini hanya memerlukan obat-obatan saja dokter, apakah itu bersifat harus seumur hidup dokter atau bagaimana dok? Untuk fertilitas sendiri ya, saya begini. Secara literatur itu tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia akan berlaku seumur hidup. Harus diingat, wanita itu menopause loh. Ya, ada jangka waktu di mana wanita itu akan subur. Laki-laki ya memang bisa untuk mengeluarkan sperma sampai umur 100 tahun pun masih bisa mengeluarkan sperma, tapi kualitasnya akan berkurang. Untuk infertilitas sendiri, untuk pengobatannya itu targetnya bukan seumur hidup. Targetnya adalah apakah Anda ingin untuk memiliki keturunan atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk wanita sendiri, kami di sini itu ada istilahnya beberapa hal yang harus kita lihat. Wanita, semakin tua wanita itu hamil, semakin kecil angka keberhasilan kehamilan itu. Range-nya berapa dok? Usia yang paling ideal? Mungkin sobat di rumah sana ingin mengetahui. Begini, usia reproduksi maksimal seorang wanita adalah 35 tahun. Ya, di atas 35 tahun, wanita itu kondisinya sudah tidak optimal lagi, sudah bukan di puncak lagi lah istilahnya seperti itu. Karena pada saat setelah melewati 35, kondisi secara hormonal, ya, hormon dalam tubuhnya itu sudah mulai turun. Jadi lebih baik memang disarankan kalau memang ingin mencoba untuk hamil secara normal itu di bawah 35 tahun. Di bawah 35 ya. Tapi kalau misalnya sekarang umur 37 nih baru pengen hamil,
ya seperti saya bilang tadi, angka kehamilannya akan jauh lebih rendah. Bisa saja. Bisa saja Tapi dengan kehamilan berbantu. Yang kehamilan berbantu ya salah satunya adalah inseminasi atau bayi tabung. Namun ada kriterianya juga. Harus dilihat semua. Seperti itu. Oke. Dokter, tadi kan saya tertarik nih dokter. Tadi kan dokter bilang bahwa ada cara untuk wanita-wanita yang infertil atau maksudnya pasangan yang infertil ini, tidak hanya wanita ya, saya tekankan pasangan. Jadi maksudnya wanita ataupun pria yang infertil ini ingin memiliki keturunan. Tadi kan dokter sudah jabarkan, bisa medikamentosa dan bisa juga operatif. Nah, apabila dokter ternyata kedua jalur ini sudah ditempuh, namun masih belum bisa atau belum berhasil, seperti itu, ada pengobatan lain nggak sih dok? Atau cara lain? Bagaimana caranya? Seperti itu. Ini kalau misalnya udah mencoba normal ya. Betul. Kalau misalnya sekarang dalam kurun waktu seperti saya bilang tadi, kita kembali ke definisi. Setahun melakukan hubungan seksual yang baik pada pasangan yang sah tanpa menggunakan kontrasepsi, tidak memiliki keturunan, itu sudah penanda bahwa ada masalah. Oke. Baik perempuan maupun laki-laki. Maaf dok, kalau saya boleh potong. Tadi kan maksudnya itu adalah seperti kayak yang baik itu berapa sering sih dokter untuk melakukan intensitas hubungan seksual dalam 1 tahun seperti itu? Oke. Hubungan seksual yang baik itu bisa lebih sebaiknya ya dilakukan dalam seminggu itu adalah 2 sampai dengan 3 kali. Oke, berarti kalau sudah rutin seperti itu rutin, dalam 1 tahun, baru kita bisa katakan tidak bisa memiliki keturunan, baru bisa kita katakan sebagai infertilitas. Jika sudah mengalami hal tersebut, ada baiknya segera mencari pengobatan atau terapi terlebih dahulu untuk mencari tahu apa sih penyebab terjadi infertilitas itu sendiri. Caranya dok, bagaimana dok? Kalau tadi dengan yang itu tidak bisa. Oke, untuk caranya sendiri ya, pada pasien-pasien yang normal konsepsi yang sudah tidak berhasil, jawabannya cuma ada 2. Kehamilan berbantu yaitu dengan cara inseminasi atau dengan bayi tabung. Nah, untuk inseminasi sendiri itu merupakan suatu prosedur di mana kita memasukkan sperma ke dalam rahim yang dimana sel telur sudah siap untuk dibuang. Jadi kita tidak ada nih mengambil sel telurnya lagi, sel telurnya sudah terbentuk sendiri di indung telurnya. Jadi kita cuma memasukkan sperma saja. Nah, itu ada kriterianya. Oh, jadi nggak hanya semena-mena bahwa semua nih bisa kita lakukan ini, tidak dokter. Ada kriterianya. Ada kriterianya. Untuk kriteria sendiri pada perempuan ya, 1, kriteria yang pertama adalah dia tidak ada gangguan struktur organ. Jadi maksud saya di sini itu dia tidak ada kelainan pada organnya, rahimnya tidak ada miom, tidak ada kista, tidak mengalami pembesaran atau adenomiosis istilah kita. Kemudian saluran indung telurnya tidak mengalami kebuntuan, tidak mengalami hidrosalping istilah kita ya, ada cairan pada saluran indung telurnya. Kemudian secara hormonal masih bagus, seperti itu. Di sisi lain, yang laki-laki, yang kita lihat adalah sperma analisisnya, konsentrasinya yang kita lihat. Apabila konsentrasi itu di bawah 10 juta, ya konsentrasi spermanya, itu memang disarankan untuk inseminasi. Seperti itu. Kalau misalnya di atas 10 juta sih masih bisa kita coba normal. Untuk normal. Tapi kalau misalnya yang cewek juga normal ya, tapi kalau dia sudah ada gangguan struktural bisa seperti itu. Terus kemudian dok, jangka waktu dok, misalnya benar-benar dengan inseminasi tidak berhasil dokter, satu-satunya jalan berarti seperti yang tadi dokter bilang ya, bayi tabung. Bayi tabung. Itu ada syaratnya lagi dok? Apa? Ada. Jadi semua pasien, semua pasangan yang datang ke klinik, ya datang ke sini, itu pasti akan kita lakukan screening. Oke, apabila kalau misalnya dengan inseminasi tadi tidak berhasil dok, nah ada cara lain dok berarti terakhir ya? Ya, jadi begini, kalau misalnya sekarang inseminasi tidak bisa dilakukan ya, untuk gagal seperti itu. Memang jawaban satu-satunya adalah IVF, in vitro fertilization atau nama lainnya bayi tabung. Jadi bayi tabung atau IVF ini sendiri kita melakukan pembuahan di mana embrio sel telur yang telah matang kita buahi dengan sel sperma di luar rahim. Jadi kita kerjakan itu di laboratorium khusus di mana kita membuahkan setelah terbentuk istilahnya blastosis ya, sel telur sel telur yang sudah siap baru kita masukkan kembali ke dalam rahim seperti itu. Nah, untuk angka keberhasilan
harus ingat dulu nih, angka keberhasilan inseminasi itu adalah 20 sampai dengan 30% angka keberhasilannya. Sedangkan bayi tabung 40 sampai dengan 50%. Tidak ada yang sampai pernah mencapai 100%. Di seluruh dunia angka bayi tabung sekian. Seperti itu. Jadi meskipun sudah kita kerjakan bayi tabung, tetap ada namanya kegagalan. Risiko itu Iya, ada. risiko itu tetap ada. Segala jenis tindakan medis pasti ada risikonya. Nah, untuk bayi tabung sendiri, untuk saat ini ya di Bro sendiri memang sudah sering kita kerjakan. Kebetulan juga pasien kita juga cukup banyak dan bervariatif seperti itu. Berarti memang jumlahnya sudah banyak dokter Ya, sudah lumayan lah. Oke. Oh, sekedar informasi Sobat Bros di rumah bahwa memang salah satu layanan unggulan dari rumah sakit kami yaitu Bali Royal Hospital dan salah satunya adalah IVF dokter, yaitu bayi tabung seperti yang ini. Bagaimana dok? Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang bayi tabung yang ada di sini. Jadi kita, ya, kami khususnya ya, karena kita merupakan tim di Bali Royal Hospital sendiri memang memiliki klinik bayi tabung khusus yang memang menangani untuk masalah kasus-kasus infertilitas dan untuk kasus-kasus di mana pasangan muda atau pasangan yang sudah tidak memiliki keturunan ingin memiliki keturunan lagi. Di sini kami bekerja secara tim. Kita ada 4 dokter spesialis kandungan, kemudian ada dokter bedah urologi juga, dokter endokrinologi dan dokter embriologi. Jadi kami semua bekerja secara tim sini untuk melakukan IVF atau bayi tabung sendiri. Untuk klinik sendiri itu kita ada di lantai 3. Lantai 3 Rumah Sakit Bali Royal dok. Iya. Seperti itu. Dan untuk saat ini angka keberhasilan kita sih sudah cukup lumayan ya. Syukurnya, dan sekarang kalau nggak salah nih ya di Bali sendiri kita masih ada bersaing dengan beberapa rumah sakit swasta yang lain. Jadi syukurnya ya pasien Nanti dokternya. Oke. Sobat Bros di rumah. Nah, tadi kan dokter Praja sudah bilang bahwa memang di rumah sakit kami ada klinik khusus ya dokter, yaitu klinik untuk bayi tabung. Nah, apabila memang Sobat Bros di rumah ingin berkonsultasi secara langsung dan ingin mengetahui lebih lanjut apa sih itu bayi tabung, ada kelasnya nggak sih dok? Kebetulan kelasnya ada, itu ada di Bros, tapi untuk lebih lanjutnya bisa dicek di sosmed, yaitu di Instagram ada di Bali Royal Hospital, di Facebook juga ada dokter ya. Oke, bagi Sobat Bros di rumah yang ingin datang ataupun ingin berkonsultasi secara langsung mungkin untuk mengetahui tentang program bayi tabung yang ada di rumah sakit kami, nanti mungkin untuk lebih lanjutnya bisa by appointment ataupun mungkin bisa menghubungi dan melihat-lihat informasinya di sosial media kami. Nah, bagi Sobat Bros di rumah nih yang mungkin secara khusus ingin berkonsultasi dengan salah satu dokter muda kita di sini, dokter muda, dokter ganteng, udah objin lagi. Waduh. Gimana dok? Kapan jadwal polikliniknya dokter? Mungkin biar Sobat Bros di rumah mungkin ingin diperiksa sama dokter ganteng, dokter muda gitu kan, bikin psikologisnya jadi bagus lagi dok. Jadi untuk praktek sendiri saya kebetulan saya di sini praktek dari hari Selasa dengan hari Sabtu. Itu adanya di pagi hari. Bisa coba untuk mencari informasi bisa silakan hubungi ke Bali Hospital. Yang jelas dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Oke, bagi Sobat Bros di rumah yang ingin ke dokter Praja atau berkonsultasi secara langsung, mungkin face to face ingin berkonsultasi dengan beliau secara langsung, bisa datang ke Bali Royal Hospital mungkin setiap hari Selasa dan sampai hari Sabtu dokter ya. Oke, terima kasih Sobat Bros di rumah. Sekian untuk perbincangan kita hari ini dokter. Terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Sobat Bros di rumah sana yang ingin memberikan atau mengetahui tentang apa sih itu tentang infertilitas dan cara-caranya dan solusinya ya dokter ya. Terima kasih dan semoga pembicaraan ini bisa menjadi berkat buat semua, dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan tema yang mungkin lebih menarik lagi. Bye bye.